Arif, Edi, aku. Ya, kita lanjut ya dulu. Biar kita semangat, kita harus semangat dulu. Tahu nggak? Kamu semangat? Tahu. Ya, yang itu ya. Semangat ya. Berdiri biar kita semangat. Berdiri, kamu bisa berdiri loh, ayo. Mas, ya. Tepuk semangat. Sudah membahas tentang apa? Suhu apa aja yang kalian bisa pelajari? Panas dingin. Panas dingin, terus apa lagi selain panas dingin? Perubahan suhu. Perubahan suhu, terus apa lagi kemarin? Fahrenheit itu apa? Macam-macam skala suhu. Ya, ada apa? Nah, terus apa lagi termometer itu apa? Terus kalau suhu itu harus pakai, halo dengarkan. Dengarkan di sini ya. Kalau tadi itu suhu harus diukur dengan termometer alat ukur. Terus caranya mengukur itu gimana? Ada yang tahu? Cara mengukur suhu menggunakan termometer. Kalau biasanya berarti panas, cepet dikelek ya. Oh ya, juga bisa. Itu kalau termometer badan. Kalau misalkan termometer ruangan, ada yang tahu caranya mengukur? Caranya mengukur termometer ruangan, tapi ditempel di salah satu bagian di ruangan itu. Jadi pakai dan copot-copot. Terus kalau misalkan untuk mengukur suatu benda itu menggunakan termometer apa? Termometer rumah sakit. Nah ini coba ya lihat. Punya air, punya air ya. Dia pasti punya suhu. Pokoknya semua benda itu pasti memiliki suhu, tapi kita nggak tahu sebenarnya itu berapa. Coba kita ukur ya. Kita ukur. Caranya itu ini dipegang ujungnya, kemudian nanti dicelupkan betul. Nanti dilihat apakah apa ini termometernya itu akan naik apa enggak. Nanti akan menunjukkan suhunya berapa. Seperti itu ya. Lihat ya juga. Lihat naik tidak? Naik coy. Pasti coy. Kita lanjut, nanti kalian sudah melihat besaran suhu air hangat ini tadi berapa? 36, 35 ya. Jadi ini kan kita lihat perubahannya itu ada di garis yang mana itu menunjukkan 5, tapi ini lebih sedikit, lebih 1 strip. Jadinya suhu air hangat ini adalah 30. Paham ya caranya ya? Saatnya kami keluar. Selanjutnya kita bisa lihat video. It's time to be. Perhatikan videonya.
Garis. Ini adalah video cara untuk membuat termometer sederhana. Jadi termometer itu bisa diukur juga tanpa alat ukur yang termometer ilmiah itu bisa membuat termometer sederhana sendiri. Caranya seperti ini. Tidak ikuti caranya. Jadi batas airnya itu harus di 0. Jadi bisa menggunakan akurat. Itu naik video jadi. Nah, nanti dari percobaan ini dicoba sama menggunakan air hangat sama air dingin. Nah, ini Air panas. nah, ketika diterapkan air panas, apa yang terjadi? Coba lihat. Jadi naik. Airnya belum naik. Kan berapa itu angkanya? Dapat 5, dapat 6. Tapi kenapa ya? Kenapa kok airnya bisa naik? Karena lumayan. Karena suhunya panas. Kalau suhu panas itu suhunya tinggi apa tidak? Tinggi. Ini kalau air es, coba lihat. Tadi skalanya itu 9. Sekarang, Jadi rendah. sekarang menjadi Berapa ya? 1. Oh, ya. Kesimpulan. Apa? Kesimpulannya? Kesimpulan dari percobaan tersebut dibaca alihnya. Aline. Alih. Jadi kesimpulannya volume dari sedotan tadi kan ada airnya itu memiliki volume dia akan naik ketika suhunya panas atau tinggi. Dia akan turun ketika suhunya tinggi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konversi suhu. Kemarin kita sudah belajar tentang skala suhu. Perbandingannya juga sudah. Masih ingat nggak? Kemarin sudah ada. Masih ingat? Kemarin kita belajar tentang panas dan ini tentang bawah. Coba sebutkan ini tentang bawahnya Celsius. Berapa? 0 derajat. Terus ini tentang atasnya 100. Lalu Fahrenheit 100. ini tentang atasnya 12. Kemudian dia reakur. Reakur Batu 3. reakur dari untuk ini tentang panas jadi tentang bawahnya. Untuk perbandingannya sebelum lanjutkan ke konversi suhu kita perlu skala perbandingan. Jadi yang diberikan di sini itu adalah ada yang tahu ini untuk teman-teman yang tinggal ini dapat 100 bagaimana?
udah ada yang tanya konversi suhu apa? Itu perubahan. Kalau biasanya itu di matematika kalian ubah 100 cm menjadi kilometer. Nah itu kan ada caranya, itu namanya mengkonversi. Kalau di suhu itu misalkan kita punya ada suatu benda itu 45 Celcius. Nah kemudian harus diubah menjadi Fahrenheit. Caranya gimana? Caranya gimana? Mengubah Celcius menjadi Fahrenheit. Enggak ada yang satu tidak. Kita coba ya. Kalau menjawab soal cerita itu langkahnya seperti apa? Yang pertama, halo. Kalau mau menjawab soal cerita itu loh, kalian biasanya harus diketahui dulu di sini yang diketahui apa? Suhunya berapa? Kalau suhu itu dilambangkan dengan T kecil. Suhunya itu 45 derajat Celcius. Kemudian yang ditanya apa? Ditanya apa? Jadi suhu Fahrenheit. Caranya bagaimana? Nanti ya. Jadi caranya kalau begini itu kita kan menggunakan perbandingan. Ya, kita menggunakan perbandingan. Jadi kalau kayak gini berarti Fahrenheit itu adalah yang ditanyakan itu menjadi pembilang. Tahu nggak? Pembilang itu apa? Pembilang itu yang di atas atau yang di bawah? Di bawah. Di atas. Di atas. Kita lihat Fahrenheit di sini berapa? 9. Kemudian yang diketahui menjadi penyebut berapa? 5. Nah, 9/5 dikalikan dengan T dari Celcius itu sendiri. Karena yang ditanyakan itu Fahrenheit, jadi itu karena di sini titik bawahnya ada 32, itu harus ditambahkan dengan plus 10. Jadi kalau yang ditanyakan itu Fahrenheit itu harus ditambahkan 32. Tapi kalau yang diketahui itu Fahrenheit itu harus dikurangi 32. Karena kalau suhu Celcius itu pembacaan suhu Celcius itu nanti lebih besar dari lebih besar Fahrenheit. Makanya kenapa ditambah dengan 32 titik tetap bawahnya. Coba kalau udah begini, siapa yang tahu? Sama dengan berapa? 9/5 dikalikan suhu Celciusnya berapa? 45. Kalau perkalian kan harus dikerjakan dulu. Coba. Kalau kayak gini gimana? Cara mengajarkannya? Dicoret aja yang mana? 5.
Kalau misalkan kelas pokok itu nilainya derajat ada yang bisa mengerjakan? Angkat tangan, ayo. Terus kalau nggak mau angkat tangan, tunjuk. Coba siapa yang bisa, kan tadi juga ada contohnya seperti ini. Adila mana? Adila bisa nggak? Coba maju ke depan, nanti dibantu sama teman-teman juga. Oke, ada 30 Celcius juga menjadi Fahrenheit, tapi caranya gimana? Ya, itu didapatkan dengan T. Jadi yang diketahui itu adalah T berapa? 30. Yang ditanyakan apa? Fahrenheit. Yang dijawab. Kalau yang dicari Fahrenheit dari ditambah atau dikurang? Ditambah. Kalau yang diketahui itu Fahrenheit berarti dikurang. Nah, karena yang dicari Fahrenheit berarti gimana tadi caranya? Perbandingan. Perbandingan yang ditanyakan dari ada berapa Fahrenheit? Berapa? 9. Penyebutnya ya diketahui Celcius. Dikalikan dengan suhu yang diketahui. Ya. Terus ditambahkan karena Fahrenheit menjadi 30. Dan kali 6 berapa, Cak? Dan kali 6 54. Ditambahkan 20 hasilnya. Jadi kita akan mencarinya itu Fahrenheit. Nah, kalau kita mau mencarinya Celcius, ini kita
ada nominalnya, jadi harus ditambahkan atau dikurangkan. Paham? Kalau mengerjakan soal nanti bisa nggak? Mas Galih coba ke sana, terus Mas Galih pindah sama Celsius itu dijadikan ke Fahrenheit, kemudian dijadikan juga ke Reaumur, kemudian juga dijadikan ke Kelvin. Nanti uraian jawabannya ini caranya ya di bawahnya itu. Kalau nggak cukup di belakangnya, oke? Silakan diselesaikan. Jadi ini pekerjaannya harus cepat-cepatan. Nanti kalau yang cepat dan tepat betul semua nanti akan dilapor. Nah, skornya nanti dikumpulkan, nanti akan ada hadiah bagiannya. Ya, ayo cepat waktunya 3 menit lagi. Yang lain Kamu yang sudah selesai siapa? Kurang berapa? Kurang 3. Kalau 2 menit lagi, kamu menyelesaikan ya.